Israel terguncang tak bisa tidur nyenyak sejak tahun 2023 ini. Yang terbaru, Hamas lancarkan operasi perlawanan besar-besaran terhadap rezim Zionis. Dari Omari, seorang pemuda Palestina berusia 20 tahun dihabisi pada hari Sabtu oleh seorang pemukim Zionis di desa Sandala di pinggiran kota Nazaret di utara Palestina. Menurut kantor berita Palestina, Sama, gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam mengatakan bahwa operasi perlawanan diintensifkan sebagai pembalasan atas tumbahnya darah syuhada Palestina, termasuk yang terbaru, pemuda seorang pemukim. Gerakan Hamas mengumumkan bahwa darah rakyat Palestina tidaklah murah dan musuh akan membayar mahal atas tindakannya, dan bahkan mereka tidak bisa tidur nyenyak karena perlawanan hingga pembalasan akan terus menggempur. Kelompok Hamas menyerukan orang-orang Palestina meningkatkan perlawanan terhadap tentara dan juga pemukim Zionis serta membalas dendam syuhada Palestina. Selain itu, Hamas dalam seruannya mengajak orang-orang Palestina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dari target gelombang Yahudiisasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Pada Sabtu pagi, tentara Zionis menghabisi dua pemuda Palestina berusia 22 tahun dalam serangan di Camp Nur Shams di sebelah timur kota Tulkarem di tepi barat Sungai Yordan. Batalion Katib Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa penjajah Zionis akan membayar mahal atas kejahatan dan menerima tanggapan keras dari front perlawanan. Dikabarkan bahkan Iron Dome pun hanya mencegat beberapa dari ratusan tembakan roket besar-besaran yang diluncurkan dari pihak Hamas dan dibantu juga oleh Hezbollah. Hal ini membuat repot rezim Zionis karena di internal negaranya sendiri tengah rusuh. Kedatangan pasukan Lion Dance atau sarang singa bikin takut Israel sampai persiapkan hal ini. Padahal kelompok sarang singa cuma ada puluhan anggota tapi kekuatannya bukan main. Lion Dance bukan kelompok baru di Palestina, namun kemunculannya menggemparkan publik Israel karena memiliki kekuatan dan kehebatan yang terorganisir. Bahkan tidak pernah ada dalam pikiran tentara Israel untuk menghabisi puluhan anggotanya karena Lion Dance terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Sementara itu, The Lion Dance adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda ini. Namun perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Tel Aviv. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan PA. Selain menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Israel, Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengklaim bahwa Lion Dance adalah kelompok yang terdiri dari 30 anggota. The Lion Dance bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencakup Brigade Nablus, Brigade Jenin dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina, termasuk anak-anak, orang tua, dan pada 14 Oktober bahkan seorang dokter Palestina, Abdullah Abu Altin, yang meninggal karena luka-lukanya di Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 170 warga Palestina tewas di tepi barat dan Gaza. Sejak awal tahun, tanggapan Palestina itu termasuk pembunuhan dua tentara Israel, satu di Suafat pada 8 Oktober dan yang lainnya di dekat Nablus pada 11 Oktober. Setelah serangan Suafat, Israel sepenuhnya menyegel kamp pengungsi Suafat sebagai bentuk hukuman kolektif, mirip dengan pengepungan baru-baru ini di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya. Mengutip media Ibrani Israel, Harian Arab Palestina, Al-Quds melaporkan bahwa militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa minggu mendatang untuk menargetkan Lions Den. Ribuan tentara pendudukan Israel kemungkinan
akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Memang tepi barat sedang berubah. Sebuah generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang Intifada kedua 2000 sampai 2005 tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid. Melahap ingatan akan perlawanan di Jenin, Nablus, dan Hebron. Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk Lion Den diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Ini menjelaskan antusiasme rakyat dan kurangnya kecurigaan di antara orang Palestina biasa terhadap para pejuang baru. Pusat Informasi Palestina pada hari Jumat 5 Mei 2023 melaporkan pembentukan batalion baru di Ramallah dengan nama Batalion Jalazon. Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa para pejuang perlawanan Palestina menembaki pemukim Zionis di desa Sufa yang terletak di sebelah tenggara Tulkarem. Selama beberapa hari terakhir, kelompok perlawanan Palestina menanggapi kesyahidan Sheikh Kadir Adnan, salah satu pemimpin senior gerakan Jihad Islam Palestina, menyerukan intensifkan segala bentuk perlawanan di tepi barat. Hal ini membuat repot Israel karena pada malam sebelumnya tembakan roket dan rudal dihujankan ke daerah pemukiman Israel dan juga ke area fasilitas militer milik Israel. Sejalan dengan itu, gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa bangsa Palestina tidak akan terus melanjutkan perlawanan terhadap kejahatan rezim Zionis. Gerakan Jihad Islam Palestina juga memperingatkan eskalasi tindakan rezim Zionis dan menyatakan rezim Zionis tidak dapat menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri dengan menumpahkan darah warga Palestina, dan kejahatan mereka akan menimbulkan kemarahan dan intifada di segala bidang. Ini awal dari meletusnya intifada ketiga, karena salah satu petinggi dan pejuang Jihad Islam Palestina dan juga Hamas telah memperingatkan jika meletusnya intifada ketiga bisa menghancurkan pertahanan Israel kapanpun.